وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini insya Allah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Qatadah. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkenaan dengan hal adab ketika buang air besar dan buang air kecil agar tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Qala rahimahullah wa an Salman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bi ghaitin aw baulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk menghadap kiblat bi ghaitin, saat buang air besar, au baulin, atau saat buang air kecil, au an nastanjiya bil yamini, atau beristinja dengan tangan kanan. Nah, ini di hadis Abu Qatadah tadi sudah dilarang dengan tangan kanan itu untuk beristinja. Ini di hadis Salman juga dilarang lagi. Au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Rasulullah juga melarang kita untuk istinja dengan kurang dari 3 buah batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Au an nastanjiya bi raji'in au 'azmin. Dan Rasulullah juga melarang kita beristinja dengan roji'. Apa itu roji'? Roji' itu kotoran, ya kotoran manusia dan kotoran hewan. Dalam pengertian hadis ini yang sudah kering dan membatu. Nah, gitu dia. Tadi kan istijmar itu menggunakan apa? Batu, dia padat kan. Kalau mau menggunakan sesuatu yang padat untuk istinja, maka gunakanlah 3 buah batu. Kalau hanya 1 batu, maka hendaknya batu tersebut memiliki 3 sisi yang berbeda, yang mana pengusapannya itu digunakan dengan 3 sisi yang berbeda, bukan sisi yang sama gitu. Dia agak besar, agak lebar, dengan 3 sisi itulah nanti melakukan istijmar. Nah, kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan di dalam hadis yang lainnya ketika meminta sahabatnya untuk mengambilkan 3 buah batu yang didapati hanya 2 buah batu. Ketika didapati hanya 2 buah batu, yang satunya adalah kotoran unta yang sudah kering. Jadi unta itu karena dia makan rumput, ketika sudah kering, dia kerasnya itu tekstur rumputnya kan masih ada itu. Saya dapatnya ini aja wahai Rasulullah. Fa'alqa rautha, Rasulullah membuang rausah itu. Kemudian mengatakan hadza riksun, yang ini najis. Carikan batu yang lain. Maka dicarikan batu yang lain sehingga Rasulullah beristinja dengan 3 buah batu. Kemudian yang terakhir di sini au 'azmin, beristinja dengan tulang, ini juga dilarang dalam hadis ini. Adapun yang beristinja dengan tulang ini kenapa kok dilarang? Ini di dalam hadis yang lain dinyatakan bahwasanya hadza ta'amu ikhwanikum minal jin. Ini adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan bangsa jin. Ya, makanan mereka dikasih najis kita kan ya marah mereka gitu loh. Nah, dalam hal ini Nabi juga mengajarkan adab kita di dalam berbuat baik kepada makhluk Allah yang lainnya, termasuk di kalangan bangsa jin. Yang mana secara umum sudah isya belum ya? Dikit lagi, 2 menit lagi. Secara umum
dalam hadis yang lain Nabi kan pernah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kita untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Nah, kalau dikatakan segala sesuatu baik yang hidup maupun yang mati, nah kita juga diperintahkan untuk berbuat ihsan gitu, berbuat baik. Nah, untuk yang hidup ada yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat, yaitu saudara kita dari kalangan bangsa jin ini nggak bisa dilihat. Ketika nggak bisa dilihat bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan baik terhadap mereka. Salah satunya yang diperintahkan oleh agama kita untuk berbuat baik terhadap saudara-saudara kita dari bangsa jin adalah tidak beristinja dengan uzum atau dengan apa ini? Tulang. Karena ini adalah makanan dari mereka. Rawahu Muslim. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, hadis ini tema utamanya adalah larangan menghadap kiblat dan membelakanginya pada saat buang air besar dan buang air kecil. Sedikit ya, sudah azan ini. Hadis ini maknanya ini secara zahir, secara nampak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan apa? Raqitu ala baiti ukhti Hafsata. Satu ketika saya pernah naik ke atas rumah saudari saya Hafsah, kakaknya Abdullah bin Umar. Naik ngapain? Ya untuk ada apa yang nampak di situ ada hajat dari Abdullah ibn Umar, entah memperbaiki rumah tersebut atau keperluan yang lain. Jadi naik ke atas. Ketika beliau naik ke atas, beliau pada saat itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu duduk untuk buang hajat, mustaqbil Syam, dalam posisi menghadap Syam, Baitul Maqdis, mustadbira al-qiblata, membelakangi Ka'bah. Nah, jadi secara zahir, secara nampak hadis Abdullah ibn Umar ini bertentangan dengan hadis Salman ini, di mana Nabi secara lisan melarang untuk menghadap kiblat, dan di riwayat yang lain nanti juga melarang untuk membelakangi kiblat, tetapi dalam prakteknya kok ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelakangi kiblat pada saat buang hajat. Nah, sampai di sini para ulama nanti berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Ada 4 pandangan di tengah-tengah para ulama berkenaan dengan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat pada saat buang hajat, yang insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan pekan yang akan datang kita akan membahas ini, yaitu pandangan para ulama bagaimana berkenaan dengan dua hadis yang zahirnya bertentangan ini, bagaimana cara mereka mensikapinya dan bagaimana pandangan mereka, akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.